Datang di Gereja Katolik Stasi Keluarga Kudus Tegala Arum, Paroki Santo Petrus dan Paulus Batu Raja. Malam hari ini dengan penuh sukacita kita akan merayakan malam di mana Sang Juru Selamat dilahirkan di sebuah kandang domba dengan penuh kesederhanaan. Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan untuk menyelamatkan umat manusia. Allah Bapa kami, sumber kegembiraan kami, Engkau setiap tahun Bacaan dari kitab Yesaya. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. bacaan dari
Kisah Para Rasul. Pada suatu hari Sabat, di rumah ibadat di Perga, setelah pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, Paulus bangkit dan memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Demikianlah sabda Tuhan." Terpujilah Kristus. Saudari yang terkasih, satu hal yang bagi Romo Dwi istimewa, termasuk Romo Dwi Tunggu 12 tahun yang lalu tidak begitu menyadari, ialah bahwa Romo dengarkan tentang lonceng khas Tegalarung. Waktu kemudian tadi ya didengungkan lonceng kita ingkang kemutan pinten tahun nggih sampun nggih lonceng ini ya. Pinten tahun lonceng kita ini. Kan datang tidak langsung ada lonceng itu ya. Setelah nunggu sekian lama, tahun pinten mangke diiling-iling nggih.
tadi Romo tidak sempat menanyakan berapa tahun lonceng ini sudah menemani kita. Romo tanya-tanya dulu sesuai dengan suasana jelang pilpres dan juga pilkada, membawa damai tertulis di depan, dan yang untuk keuskupan kita, setia seperti pendahulu kita, setia seperti pendahulu kita. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amsal bab 1 ayat 8, ayat 6 dan ayat 6, 21 ayat 8 dan bab 6 ayat 20. Terhubung dengan tahun keluarga ini, Romo kutipkan dari pesan sidang umum luar biasa yang ketiga, sidangnya para uskup tentang keluarga. Sidang dilangsungkan di Roma tanggal 18 Oktober 2014, sudah 9 tahun yang lalu ya, 9 tahun yang lalu sudah ada pesan ini. Romo bacakan terkait dengan tahun keluarga. Kami mengagumi kesetiaan begitu banyak keluarga, kesetiaan begitu banyak keluarga yang bertahan dalam berbagai pencobaan dengan keberanian. Selanjutnya, berbagai persoalan hidup, keberanian, iman, dan kasih. Akan lahir juga gembala tertahbis. Di keluarga itu ada gembala tak tertahbis ya. Para gembala tak tertahbis. Kalau ada yang perlu doa, perlu juga peneguhan, juga ketika harus memimpin ibadat di rumah, bukan hanya prodewan ya. Yang lain-lain Romo sudah minta ke kawan-kawannya yang tadi siang mereka makan atas daun gelar, lalu makan minggu sempat mengunggah video ini. Jadi oleh perannya sebagai gembala tak tertahbis, dan tetap kita dorong dari Tegalarung sudah lahir gembala tertahbis, pastor yang tertahbis. Jadi ada pastor yang tidak tertahbis, itulah gembala. Ada pastor yang tertahbis, gembala yang tertahbis. Para uskup tadi menyebutkan berterima kasih usia belasan tahun seperti ini. Ketika sudah lewat 12 tahun ya, sudah lewatkan. Berbaring di palungan. Mari kita bayangkan bahwa palungan itu yang selalu dibawa oleh para penggembala di tanah lahirnya Gusti Yesus sebagai manusia. Kok kudu nggawa palungan, kok malah nggak palungan? Bedanya dengan kita ini ngopeni kambing, sapi itu hanya paling oke sementen. Ente sing luwih oke meneh. Kalau di Indonesia Timur bisa lebih banyak. Supaya kita tahu, mudah-mudahan sudah ada yang tahu, para penggembala itu kalau menggembalakan kambing domba jumlahnya memang 100 lebih atau 100-an, memang seperti itu. Dan ketika bersama Romo Pian, Romo Joko ada kesempatan ke Tanah Suci, Romo masih dapat fotonya, dan coba kami hitung walaupun tidak bisa tepat, memang lebih dari 100 memang kambing dombanya. Dan kita bayangkan nek jumlah semanten niku kandangnya ya memang tidak seperti ini. Lalu kalau kita bahas seperti ini, ya itu penyesuaian alam kita, ngaten nggih. Bukannya salah, tetapi penyesuaian dengan alam kita, supaya kita tahu kandang hewan itu karena jumlahnya sekian, sing paling aman ya buah-buah, nangkep nggih. Kandang hewan ya buah-buah. Lalu makanannya itu dibawakan makanan, palungan dibawa itu terkhusus untuk yang sungguh-sungguh memerlukan. Nggak mungkin kanggo 100 domba gitu. Nek 100 domba mosok diretne pada masa itu. Itulah makanya dingon, digembalakan.
Dan kalau menggembalakan, ya memang penggembala itu bertaruh, karena untuk mencapai mendengar, dan yang belum pernah mendengar sekarang jadi ngeh, oh rupanya itu talungan yang sederhana itu telah direnungkan ternyata sedemikian mendalam. Saudara-saudari yang terkasih, terkait juga terhubung dengan tema kita tadi, setia seperti pendahulu kita, maka ayo dijawab, Selamat Natal. Salam setia. Berkah dalam. Kita tanggapi sabda Tuhan dengan berdiri memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Menjawab, tinggallah beserta umatmu ya Allah. Tinggallah beserta umatmu ya Allah. Untuk gereja, umat Allah yang baru, semoga gereja selalu mewartakan kabar baik bahwa Allah mengasihi dan menyertai kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta umatmu ya Tuhan. Perkenankanlah kami merayakan peristiwa Natal ini dengan semarak dan meriah untuk mengimbangi keagungan misteri penyelamatan kami yang terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya.
kami telah disegarkan berkat perayaan Natal. Sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, mohon waktu dan kesabarannya, karena pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sambutan dari Bupati Ogan Komering Ulu. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Asisten 1. Kepada yang terhormat Bapak Indra Susanto, SOS MAP, kami persilahkan. Dan salam bahagia untuk semuanya. Baik, mohon izin Romo dan semua umat Katolik yang berbahagia, mulai malam hari ini saya mewakili Bapak Penjabat Bupati Ogan Komering Ulu pertama-tama menyampaikan permohonan maaf bahwa beliau tidak berkesempatan untuk bertatap muka langsung dengan semua saudara-saudara kami yang ada di gereja Katolik ini. Tadi kami sudah bersama-sama Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Ketua Pengadilan, Kajari, Ketua DPRD, beserta OPD terkait, lengkap forum komunikasi pimpinan daerah sudah keliling. Namun kami harus menghargai karena waktu, ketepatan saudara-saudara kami yang menjalankan ibadah persiapan Natal tahun 2003 ini, tidak semua gereja kami hadiri tepat waktu, sehingga saya bersama rekan-rekan hadir setelah menyelesaikan rangkaian yang pertama perayaan tahun baru. Intinya kami hadir bersama-sama untuk menjamin, memastikan semua rangkaian peringatan Hari Natal tahun 2003 berjalan kondusif, tertib, tidak mengganggu kehormatan saudara-saudara kami yang kami cintai, tidak mengganggu rasa kebahagiaan, rasa kegembiraan dan sukacita semua umat Katolik dan Kristiani merayakan hari yang berbahagia ini. Kami siap memantau, melayani saudara-saudara 1x24 jam. Jajaran Polres, jajaran Kodim, dibantu kawan-kawan dari Pol PP, Banser, PSHT dan semua elemen masyarakat akan turut menjaga ketitipan di semua lingkungan gereja yang ada. Singkat kata, Pak Penjabat Bupati beserta pimpinan di Kodim, Pak Dandim, Pak Kapolres beserta pimpinan daerah yang lainnya menitipkan pesan. Berbahagialah, bersukacitalah, bergembiralah di hari Natal ini. Dan kami semua jajaran pemerintah daerah, semua jajaran elemen pemerintahan dan seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2023. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami cukup demikian. Silahkan lanjutkan rangkaian ibadahnya. Selamat malam, salam sejahtera dan salam bahagia di hari Natal. Selanjutnya kami akan menyampaikan beberapa pengumuman pada malam hari ini tanggal 24 Desember tahun 2023. Selanjutnya ada beberapa yang kami sampaikan mewakili Dewan Pastoral Stasi. Romo Ignatius Dwi Joko Siswanto yang kami hormati,
Bapak, Ibu yang kami hormati, saudara-saudari semua, orang muda Katolik, remaja, adik-adik, dan anak-anak yang tercinta. Tentunya juga serta Bapak Ibu atau saudari pemudik, selamat datang. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini menyampaikan sambutan di hari yang istimewa yang penuh sukacita mewakili pengurus Dewan Pastoral Stasi Keluarga Kudus Tegal Arum. Gereja tahun ini memberikan tema yaitu kemuliaan bagi Allah dan sejahtera di bumi. Tema ini merupakan sebuah pemberitahuan atas kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem. Dari lahirnya Yesus menjadikan tanda bagi yang percaya kepadanya untuk diselamatkan. Saudara-saudara yang terkasih, salah satu makna dan ajakan untuk kita semua dalam suasana sukacita dan kudus ini, bahwa Natal mengajak umat beriman untuk masuk dalam karya penyelamatan Allah dan bertemu dengan Sang Juru Selamat agar mengalami sejahtera. Dan yang terakhir, kami sampaikan ucapan Selamat Natal tentunya kepada Romo Dwi Joko, dan titip ucapan Selamat Natal untuk Pastor Paroki Romo Fian Dharma dan juga Romo Ignas dan umat paroki di Batu Raja, dan kepada Bapak, Ibu, orang muda, saudara-saudari semua, seluruh umat Stasi Keluarga Kudus Tegal Arum, Selamat Natal. Kasih pantun sedikit ngomong. Naik kapal berlabuh di dermaga, bawa bekal benih sorghum. Selamat Natal untuk semuanya, umat Stasi Keluarga Kudus Tegal Arum. Dan semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa malam Natal sudah selesai. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau menciptakan manusia dan yang menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, bersama Engkau dalam sesama Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pom pom pom, pom pom pom,